Setelah kita menyatakan aku datang memenuhi panggilanmu, kita nyatakan tiada sekutu bagimu. Ditutup lagi, aku datang memenuhi panggilanmu. Nah, tanpa disadari ternyata ada 3 hal yang membuat manusia itu menyekutukan Allah tanpa disadari. Mungkin dia tidak menyembah berhala, mungkin dia tidak menyembah patung, mungkin dia tidak menyembah matahari, tetapi ada 3 hal yang tanpa disadari. Apa yang 3 itu? Yang 3 itu ini. Innal hamda wan ni'mata lakawal mulk. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Milik siapa itu? Allah. Jangan-jangan selama ini kita ambil menjadi milik kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pada episode pertama kita sudah menerjemahkan niat ihram dari mikat, baik umroh maupun haji. Yang kedua, kita sudah masuk ke bagian pertama dari talbiyah. Sekarang kita coba mengartikannya. Bisa apa tidak mengartikannya? Kita ulangi. Artikan. Labbaika, Allahumma, Ya Allah, umrotan, umroh, labbaik Allahumma umroh. aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, umroh. Nah, ini apa namanya ini, Bu? Niat ihram untuk umroh di mikat. Nah, kemudian yang kedua, niat ihram untuk haji di hotel di Mekah. Artikan labbaika, Aku datang memenuhi panggilanmu Allahumma, ya Allah, hajjan, untuk haji. labbaik Allahumma hajja. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk haji. Ya, kemudian di talbiyah kita juga sudah kemarin labbaika Aku datang memenuhi panggilanmu Allahumma, ya Allah, labbaika, aku datang memenuhi panggilanmu. labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Nah, sekarang kita lanjutkan dari labbaika ini, ikuti sama-sama. Labbaika la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Kita terjemahkan dari labbaika la syarika laka labbaik. Nah, buka bukunya lagi. Nih. Artinya labbaika, Aku datang memenuhi panggilanmu. la Ya. tiada, syarika Sekutu. la Bagi. bagi, ka kamu. Nah, kamu ini boleh digaris K-nya untuk di penggabungan, cukup mu saja nanti. Labbaika, Aku datang memenuhi panggilanmu. nah sekarang ada yang bergaris bawah, ada K itu ya. Nah, nanti tinggalkan, cukup mu saja di penggabungan. Nah, sekarang kita gabung. Labbaika, Aku datang memenuhi panggilanmu.
La. Syarika. La. Bagi. Kamu. Labbaika. Nah, sekarang kita ulangi. Labbaika. La. Syarika. La. Labbaika. Labbaika la syarika laka labbaik. Ya, bagus. Nah, sekarang siapa mencoba? Silakan. Labbaika, aku datang memenuhi panggilanmu. La, tiada. Syarika, sekutu. La, bagi. Ka, kamu. Labbaika, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Iya, bagus. Berikut, siapa lagi? Labbaika, aku datang memenuhi panggilanmu. La, tiada. Syarika, sekutu. La, bagi. Ka, kamu. Labbaika, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Iya, bagus. Kita lanjutkan. Nah, ini lagi. Inna. Sesungguhnya. Alhamda. Segala puji. Wa. An-ni'mata. La. Adalah milik Kamu. Wa. Al-mulka. segala kekuasaan. Perhatikan yang digarisbawahi dan dimiringkan ini. Ini pertanda pindahkan ini di terakhir nanti di dalam penggabungan. Jadi di akhirnya adalah milikmu. Jadi dulu dari pada wal mulka itu di penggabungan. Nih. Inna. Sesungguhnya Alhamda. segala puji. Wa. An-ni'mata. La. Adalah milik Kamu. Tinggal munya lagi. Wa. Al-mulka. segala kekuasaan. Lalu adalah milikmu kan digaris tadi. Nah, ini dipindahkan bunyinya ke belakang nanti di dalam penggabungan. Di dalam penggabungan.
Nah, itu dimiringkan ya, dimiringkan. Di perkata tetap seperti biasa, di penggabungan pindahkan ke belakang. Inna Sesungguhnya alhamda segala puji wa dan an-ni'mata nikmat la adalah milik ka kamu wa dan al-mulka segenap kekuasaan. innal hamda wan ni'mata lakawal mul. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan segenap kekuasaan adalah milik kamu. Iya, bagus seperti itu. Nah, silakan siapa yang mau baca? Depan. Inna sesungguhnya alhamda segala puji wa dan al-ni'mata nikmat la adalah milik ka kamu wa dan al-mulka segenap kekuasaan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Iya, bagus. Alhamdulillah. Yang berikut siapa yang baca? Inna sesungguhnya alhamda segala puji wa dan an-ni'mata nikmat la adalah milik ka kamu wa dan al-mulka segenap kekuasaan innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Ya, bagus. Berikut la tiada. Syarika sekutu. La bagi. Ka kamu. Nah, di garis untuk di belakang kamu itu bisa mu saja nanti garis K itu. Kita gabung. La tiada. Syarika la Bagi ka kamu ya. Kita ulangi. La syarika sekutu la bagi ka kamu la syarikalak. tiada sesuatu bagimu. Iya, silakan dicoba. Ini sudah masak ini. Ya. Nih, ini dulu. Ya, Ibu tadi. Sebentar. Siapa tadi? Ibu. Ah, ini Ibu. La tiada syarika sekutu la bagi ka kamu la syarika lak tiada sekutu bagimu. Ya, bagus. Berikut. La tiada syarika sekutu la bagi ka kamu la syarikalak tiada sekutu bagimu. Ya, bagus. Nah, sekarang kita lihat gabung ke atas. Lihat dari atas. Labbaika apa artinya? Aku datang memenuhi panggilanmu. Syarika sekutu. Kemudian alhamda apa? Segala puji An-ni'mata nikmat al-mul. segenap kekuasaan. Iya. Kemudian la Tiada syarika. sekutu. Nah, sekarang kita gabung menjadi satu bacaan yang utuh. Labbaik Allahumma labbaik kan sudah kemarin. Kita mulai dari labbaika la syarika laka labbaik. Labbaika apa itu? Aku datang memenuhi panggilanmu.
La syarika Sekutu. La Bagi. kamu. Nah, munya saja Pak tulis. Labbaika. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tinggal di situ. Inna Sesungguhnya alhamda segala puji wa dan an-ni'mata nikmat adalah milik kamu. Ditulis semuanya saja. Dimiringkan itu adalah milikmu karena dibaca di belakang nanti garis bawah wa Dan al-mulka segala kekuasaan tinggal di situ la tiada syarika sekutu la bagi Nah sekarang kita hilangkan artinya itu. Mulai dari labbaika ini ya, Pak. Ya. Ikuti. Artinya labbaika. La syarika la labbaika labbaika la syarika laka labbaik. Inna alhamda wa an-ni'mata la wa al-mulka. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika la la syarikalak. Iya, bagus. Nah, sekarang cari 3 orang, dibuka lowongan kerja. Yang pertama untuk memandu bacaannya itu, yang kedua dari bacaan ke terjemah, dan yang ketiga dari terjemah. Silakan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Iya, bagus. Kemudian memandu perkata dan perkalimat. Labbaika. Aku datang memenuhi panggilanmu. Allahumma. Ya Allah. Labbaika. Aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika. Aku datang memenuhi panggilanmu. La Tiada syarika sekutu la bagi kamu. labbaika. Aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu.
Inna Sesungguhnya alhamda segala puji wa dan an-ni'mata nikmat la adalah milik ka kamu wa dan al-mulka segenap kekuasaan. innal hamda wa ni'mata laka wal mulk Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. la Tiada syarika sekutu la bagi kamu. la syarika lak Tiada sekutu bagimu. Berikut dari arti. Aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika Ya Allah, Allahumma. aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. labbaika Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika Tiada la sekutu syarika bagi la kamu. ka. Aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. labbaika la syarika labbaik. Sesungguhnya Inna segala puji alhamda dan wa nikmat an-ni'mata adalah milik la kamu ka dan wa segenap kekuasaan. al-mulka. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Tiada La sekutu syarika bagi la kamu. ka. Tiada sekutu bagimu. La syarika lak. Alhamdulillah, bagus. Sudah bisa. Bapak Ibu, itu tadi kan bacaannya, artinya, lalu isi dan pesannya apa yang mau kita pahami di dalam kehidupan ini. Kita pergi haji, pergi umroh itu kemarin dikatakan untuk pergi memenuhi panggilan Allah sambil menyatakan keesaannya dan terbebas dari syirik. Oleh karenanya itu kita nyatakan baik di haji maupun di umroh, terutama setelah kita ikram dari miqat. Mari kita lihat. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Lalu kita nyatakan labbaika la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Jadi apa yang dinyatakan di situ? Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada Sekutu. Nah, kita menyatakan di situ itu tiada sekutu bagimu. Itu yang dinyatakan. Setelah kita menyatakan aku datang memenuhi panggilanmu, kita nyatakan tiada sekutu bagimu. Ditutup lagi, aku datang memenuhi panggilanmu. Nah, tanpa disadari ternyata ada 3 hal yang membuat manusia itu menyekutukan Allah tanpa disadari. Mungkin dia tidak menyembah berhala, mungkin dia tidak menyembah patung, mungkin dia tidak menyembah matahari, tetapi ada 3 hal yang tanpa disadari. Apa yang 3 itu? Yang 3 itu ini. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Milik siapa itu? Allah. Jangan-jangan selama ini kita ambil menjadi milik kita. Nah, oleh karenanya kita nyatakan betul di sana, pujian, nikmat, kekuasaan adalah milikmu. Dan ini juga kita baca di dalam sholat. Coba kita lihat. Ya, dalam sholat kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada dibaca itu? Ada. Waktu apa? Al-Fatihah. Apa artinya? Segala puji. Nah itu. Nah, segala puji itu apa artinya itu? Segala puji. Apa persamaannya? Semua puji. Seluruh puji.
Kalau sudah segala, kalau sudah seluruh, ada enggak yang tersisa? Kalau begitu kita nyatakan segala puji bagi Allah. Apalagi ketika kita jabarkan di ketika baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Ada dibaca dalam salat? Ketika apa? Tidak bangun dari ruku. Apa itu? Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Kan itu tuh? Rabbana lakal hamdu, ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Mil'us samawat, sepenuh langit. Jadi sepenuh langit, bukan satu langit. Kalau as-sama satu langit, ini sepenuh langit. Ibu-ibu sudah pernah pergi ke langit? Setiap rakaat menyatakan diri bahwa segala puji bagi Allah sepenuh langit. Ke langit saja kita belum pernah. Dinyatakan lagi wamil ul ard, dan pujian itu sepenuh bumi. Sudah pernah mengelilingi bumi? Belum. Tapi setiap rakaat menyatakan itu kepada Allah, memberikan pujian. Tambah lagi wamil umma syi'ta min syai'in, dan sepenuh apa lagi yang kau kehendaki sesudah itu. Bapak Ibu menyatakan itu sungguh-sungguh atau basa-basi? Ya benar nih. Nah, itu kalau benar, bagaimana nanti di luar sholat? Benar seperti itu. Di luar haji dan umroh juga seperti itu. Nah, sekarang Ibu, ada anak pintar, nilainya 100 saja terus. Anak pintar. Apa yang sering kita ucapkan? Waduh, pintarnya anak ini. Ada enggak seperti itu? Ada. Yang kena puji siapa? Mamanya. Anaknya. Kalimat kan gitu. Waduh, pintarnya anak ini. Siapa yang kena puji itu? Anak itu kan? Kan anak itu yang kena puji. Padahal dalam sholat kita katakan segala puji. Sekarang di luar sholat siapa yang kita puji? Ya kan? Tapi kan betul pintar dia. Kan benar pintar dia. Kan benar dia pintar. Nah, tapi tidak boleh dia yang kena puji. Yang kita puji adalah, nah, bagaimana caranya? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan anak ini pintar. Apa? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan anak ini. Siapa yang kena puji? Anak ini pintar, tapi yang kena puji karena dia pintar itu adalah pekerjaan Allah, kekuasaan Allah menjadikan dia pintar. Akan lain serupa itu biasanya, Pak. Sholatnya lain, haji umrohnya. Nah, kan perlu nak dicocokkan itu, Bu. Ada dokter hebat, sekali suntik sehat. Nah, apa biasanya disebut itu? Tiang dokter itu hebat, dokter sekali suntik lega. Nah, kalau perlu ke dokter itu saja. Siapa yang kami puji? Dokter. Sedangkan dalam salat segala puji. Nah, bagaimana cara memujinya? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dokter ini hebat, yang telah menjadikan dokter ini analisanya tepat, memberikan resep tepat. Segala puji bagi dokternya memang hebat, tapi yang menjadikan dia hebat, maka Allah lah yang mendapat pujian itu. Akan lain serupa itu, Ibu? Perlu tidak diperbaiki itu? Perlu diperbaiki itu. Nah, jadi segala puji bagi Allah itu. Kemudian apa yang membuat nanti kita lagi yang dipuji orang? Kita lagi yang dipuji orang karena masakannya enak, masakannya bagus, datang orang makan, lalu orang berkata kepada kita, waduh, enaknya masakan Ibu. Kan gitu? Siapa yang kena puji? Kita yang kena puji. Berarti orang memuji kita itu salah alamat. Karena dalam sholat segala puji. Nah, kalau kita dipuji orang, senang, Bu? Senang. Padahal orang salah alamat ngasih kan. Ada paket datang, sebetulnya bukan untuk kita. Senang kita nerima kan. Padahal paket itu bukan untuk. Seharusnya bagaimana paket ini? Dikembalikan kepada orang yang dituju di situ. Ya, yang dituju di situ adalah kembalikan pujian itu kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikannya? Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
tapi tidak bisa ucapan itu saja. Jangan-jangan nanti di mulutnya memang alhamdulillah, alhamdulillah, tapi dalam hatinya kan salut orang karena saya. Beda enggak itu, Bu? Kan beda jadinya itu. Jadi di dalam pemahaman kita harus ditanamkan adalah masakan ini enak, masakan ini lezat. Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengizinkan, Allah yang membimbing saya untuk masak sehingga bisalah enak seperti itu. Kepujian itu kembali kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu? Seperti itu ya. Yang kedua, apa yang membuat manusia syirik? Yang kedua yang membuat manusia syirik adalah nikmat. Nikmat itu. Oleh karenanya kepada para nabi itu banyak diberikan nikmat-nikmat yang luar biasa. Tapi bagaimana dia cara menerima nikmat? Mari kita lihat. Nabi apa itu? Nabi yang bisa berbicara dengan binatang itu, Nabi Sulaiman kan, yang bisa melalui angin, jalan melalui angin. Nabi ya. Ketika Nabi Sulaiman mendapat nikmat demikian banyak, bisa berbicara dengan binatang, bisa jalan melalui udara, bisa anggota kerajaannya memindahkan istana Ratu Bilqis. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Azza min fadli rabbi. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, liyabluwani, untuk mengujiku, aaskur am akfur. Apakah aku bersyukur atau menjadi kufur? Jadi Nabi Sulaiman begitu datang nikmat itu, dia langsung ditanamkan di pikirannya, ini karunia dari Tuhanku. Untuk apa? Untuk mengujiku. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur? Nah, ibu-ibu ketika beli mobil misalnya ada terucap seperti ini, mobil ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku. Aku apakah akan bersyukur atau akan kufur? Ada waktu itu? Ada. Nih, setiap dapat nikmat ya, ada anak kita pintar, ada anak kita wisuda, ada rumah dibuat, ada segala macamnya itu, pangkat. Tahu-tahu mana tahu nanti ibu jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi apa nanti. Nah, ucapan Nabi Sulaiman ini perlu. Itu berlawanan dengan ucapan siapa itu yang orang yang anak kunci gudangnya tidak terbawa oleh Qarun. Qarun kalau dapat nikmat apa katanya? Nih, coba lihat ini, Bang. Ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Kira-kira sombong tak dia tuh? Dia tidak ada urusannya dengan Allah. Ado pau, ado kaki, ado usaha, ado sangkuitnya je Tuhan. Itu yang tertanam dari setiap dia dapat nikmat. Tidaklah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya. Wa aksaru jam'a, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Itu sudah dibinasakan oleh Allah. Nah, jadi oleh karenanya yang membuat orang syirik itu ada dua. Yang kedua apa itu, Bu? Nikmat. Yang pertama apa tadi? Apa? Pujian. Yang kedua apa? Nikmat. Yang ketiga kekuasaan. Kekuasaan yang membuat orang sombong. Kekuasaan yang ada pada kita, siapa yang punya? Allah. Coba lihat itu, kekuasaan itu dinyatakan. Sering ada yang membacanya sesudah sholat menjadi wirid ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tazilul mulka mimman tasha. Katakanlah, hai Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Jadi kekuasaan itu milik siapa? Allah. Nah, ini dia, wahai Allah, pemilik kekuasaan. Lalu kita berkuasa. Kalau di kelurahan siapa yang berkuasa? Allah. Kalau di kecamatan? Kalau di kabupaten? Bupati. Kalau di provinsi? Terus ke atas seperti itu.
lalu itu dia punya atau Allah yang punya? Lalu itu apa namanya? Dipinjamkan kepadanya. Untuk apa dipinjamkan itu? Untuk nanti dimintakan pertanggungjawabannya, karena dia sedang mewakili Allah di dalam kekuasaan itu, diminta pertanggungjawaban. Lihat di hadisnya ini, ala kullukum ra'in, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Fal amirul ladzi 'alan nas, seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, yang atas rakyatnya. Begitu seterusnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ternyata setiap kita adalah pemimpin menurut porsinya masing-masing, dan itu yang dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat. Lalu itulah yang dikatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Kan itu tuh, Bu? Yang menguasai hari kemudian. Kalau begitu, kekuasaan itu diambil alih seluruhnya oleh Allah di padang mahsyar. Kalau begitu di padang mahsyar, lah ya dojo Pak Lurah, Pak Camat, Pak Hakim, Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak ibu-ibu yang apa itu? Tidak ada. Kekuasaan sudah dipegang langsung oleh Allah. Nah, mana yang aku serahi dulu, yang aku pinjami dulu kekuasaan, berbaris di sini, laporkan masing-masing. Oh, begitu nanti itu, Bu. Nah, kan 3 macam. Yang pertama apa? Ujian. Yang kedua? Yang ketiga? Kekuasaan. Nah, itulah yang kita nyatakan di waktu baca talbiyah setelah ihram itu, yang kita sampaikan kepada Allah. Ini dia. Labbaik Allahumma, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kekuasaan adalah milikmu. La syarikalak. Nah, hati-hati dengan 3 macam itu. Kita sudah nyatakan dalam salat, kita sudah nyatakan waktu umroh, dan kita sudah nyatakan di waktu haji. Kalau di luar itu ternyata kita tergelincir menjadi syirik karena pujian, karena nikmat, dan karena kekuasaan. Nah, apalagi ibu-ibu ada nih yang mau mencalek nih? Jadi kekuasaan itu kalau ada diterima, tapi dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ini saja kita sampaikan. Perlu tidak digali itu isi-isi dari bacaan-bacaan ibadah itu, perlu tidak digali itu? Kan perlu itu. Jadi kita ngerti, oh ini rupanya yang saya ucapkan, ini rupanya yang saya kemukakan kepada Allah, untuk ditepati sesudah itu. Semoga kita disukseskan dunia akhirat oleh Allah, digolongkan menjadi orang-orang soleh dan soleha, dan dihimpun oleh Allah di dalam surganya bersama Nabi Muhammad, para sahabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa menterjemah, memahami, dan menghafal bacaan-bacaan haji dan umroh, memakai buku Belajar Menterjemah Bacaan Haji dan Umroh yang terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama dan jilid kedua. Sedangkan untuk hafalan dan prakteknya, memakai doa-doa haji dan umroh.